Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kali ini kita akan mempelajari tentang usaha dan pesawat sederhana. Kemarin kita sudah bahas tentang usaha untuk kemarin. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang pesawat sederhana. Nah, di sini ada dua kegiatan. Menurut kalian, manakah yang lebih mudah? Gambar 1 atau gambar 2? Pastinya gambar 2 ya. Karena mereka menggunakan bidang miring sebagai untuk acuan atau pacuan untuk menaikkan benda. Sedangkan untuk tangga, kita harus menaiki tangga tersebut sampai ke tujuannya. Kalau misalkan bidang miring, ternyata itu ada katrol ya, ada pengungkitnya. Maksudnya ada rodanya sehingga akan mempermudah pekerjaan kita. Nah, di sini ada pesawat sederhana. Nah, yang pertama ini ada yang namanya bidang miring. Terus di sini ada tuas, ada palu, martil, dan lain-lain. Nah, itu merupakan semuanya pesawat sederhana. Pesawat sederhana adalah sebuah alat tunggal yang dapat mempermudah dan mempercepat kerja. Itu maksud dari pesawat sederhana. Nah, selanjutnya, apa keuntungan pesawat sederhana? Yang pertama, pesawat sederhana tidak mengurangi besarnya usaha. Yang kedua, pesawat sederhana memperkecil gaya. Jadi, jika kalian menggunakan pesawat sederhana, kalian akan lebih mudah untuk melakukan pekerjaan ya. Semua pekerjaan itu akan lebih mudah dibandingkan tidak menggunakan pesawat sederhana. Selanjutnya, di sini ada jenis-jenis pesawat sederhana. Yang pertama ada tuas, kayak misalkan martil dan lain-lain. Terus yang kedua ada bidang miring, kelihatan. Yang ketiga ada katrol tetap, katrol ganda, dan katrol majemuk, dan juga ada roda. Itulah yang disebut dengan jenis-jenis pesawat sederhana. Selanjutnya, nah di sini, oke kita bahas yang tuas dulu ya, atau tuas atau pengungkit sama aja. Jadi kalau misalkan kalian ditanya pengungkit sama tuas sama tidak? Jawabannya adalah sama. Karena tuas merupakan nama lain dari pengungkit. Pengertiannya yaitu batang yang digunakan atau alat yang digunakan untuk mengungkit. Itu maksud dari tuas. Nah, di sini ada 3 bagian. Ada titik tumpu, ya, yaitu suatu titik di mana tuas bertumpu. Nih, misalkan di sini ada ya. Nah, yang kedua ada kuasa. Maksudnya titik kuasa ya. Titik tumpu berada di tengah-tengah sini. Ya. Titik tumpu di tengah-tengah sini. Misalkan kalian memain cungkit, di tengahnya ada yang namanya benda, nah itu disebut dengan titik tumpu. Selanjutnya ada kuasa. Kuasa itu adalah gaya yang bekerja pada tuas. Jadi bebannya. Nih di sini ada bebannya juga. Terus yang ketiga ada beban atau berat benda. Jadi kalian kalau misalkan di bidang miring atau cungkit maksudnya ya. Di sini ada yang misalkan kalian mendorong. Nah, untuk mendorong teman kalian, maka kalian dikatakan dengan sebagai kuasa, yaitu gaya yang bekerja pada tuas. Nah, sedangkan teman kalian yang didorong itu adalah bebannya, ya, untuk tuas. Selanjutnya, nah di sini ada bagian-bagian tuas. W merupakan beban. Nah, yang tengah-tengah ada titik tumpu. Yang F adalah suatu gaya. Satuannya Newton. Kalau W adalah beban, satuannya Newton juga, sama aja. Sedangkan LB dan LK adalah LB merupakan lengan beban, yaitu antara titik tumpu dan beban dinamakan dengan lengan beban. Nah, sedangkan untuk titik tumpu dan titik kuasa berarti disebut juga dengan LK atau lengan kuasa. Satuan sama-sama meter. Selanjutnya untuk rumus tuas. Ya, W per F sama dengan LK per LB. W per F sama dengan atau LK
per LB. Atau kalau misalkan dinyatakan dengan rumus, yaitu LB dikalikan dikalikan W sama dengan LK dikalikan F. Nah, berarti lengan beban dikalikan W sama dengan LK dikalikan F. LK itu lengan kuasa dikalikan dengan F yaitu gaya. Nah, itu rumus dari LB dikali rumus tuas. Nah, di sini ada penggolongan tuas atau pengukit. Ada tuas jenis 1 atau golongan 1, yaitu titik tumpunya berada di tengah. Seperti jungkat-jungkit. Nah, terus ada tuas golongan atau jenis tingkat 2, yaitu beban ada di tengah. Sedangkan golongan yang ketiga, kuasa ada di tengah. Jadi berbeda ya. Berikut contohnya. Nah, di sini ada contoh dari pengukit golongan 1. Contohnya yang pertama. Nih. Ya. Tadi yang sudah Ibu jelaskan. Kalau golongan 31 berarti titik tumpunya berada di tengah. Berarti di tengah-tengah kalian tuh. Misalkan jungkat-jungkit, lalu ada gunting, terus ada palu, ada martil, atau sama aja ya. Nah, ada palu, martil, dan yang lain. Nah, mereka titik tumpunya berada di tengah. Oke, itu untuk pengukit jenis 1. Nah, untuk pengukit golongan 2, itu ada yang dinamakan dengan kuasanya ada di titik tumpu. Misalkan, nih, contohnya ada gerobak. Ada gerobak, lalu ada pemecah kemiri, ada pemecah botol. Nah, itu merupakan kuasanya berada di titik tumpu. Selanjutnya, ada pengukit golongan 3, yaitu titik tumpunya berada di bebannya. Misalkan, titik tumpunya berada di beban. Misalkan, ada staples, terus cangkul, dan sekop. Nah, itu contoh dari pengukit golongan tingkat 3 atau golongan jenis 3. Contoh soal, misalkan ada gambar seperti ini, ya. Nah, di sini ada nama titik tumpu ya. Nah, ini misalkan ada batu seberat 8.000 Newton. Ini ada titik tumpuan. Ini ada beban. Nah, berarti antara titik tumpu dan beban dinamakan dengan apa yo? Dengan lengan beban atau LB. Berarti 50 cm adalah LB-nya. Nah, sedangkan F-nya belum diketahui. Terus ada titik tumpu. Nah, di sini ada tengah-tengahnya ada 2 meter. Nah, kira-kira apa sih? Titik tumpu dan gaya merupakan di sininya adalah LK. Lengan kuasa. Lalu kita masukkan rumus nih. Adapun yang mau diubah, ada yang diubah, misalkan LB-nya diubah karena kenapa? Karena LB-nya itu masih satuan cm. Harus diubah ke dalam meter. Jadi 0 cm ke meter maka dibagi 100. Berarti 50 cm sama dengan 0,5 meter. Lalu LK-nya. LK yaitu berada di F atau gaya atau kuasa. Berada di tengah-tengah tumpuan titik tumpu. Misalkan 2 meter. Terus W-nya 8.000. Maka keuntungan mekaniknya berapa sih? Nah, kalian masukkan rumus yang tadi sudah dijelaskan. Ya, W dikalikan LB sama dengan F dikali LK. W LB, F LK. Kalian hafalkannya begitu. Dicari adalah F-nya. F. Maka kalian tutup F-nya. Sama dengan kalian cari di sisi kiri dulu. Jadi W dikalikan LB. Nah, sedangkan yang di sampingnya F kali LK. LK-nya berada di bawah, jadi dibagi. Jadi F sama dengan W dikalikan LB atau lengan beban dibagi lengan kuasa. Lalu kalian hitung, hasilnya adalah 2000 Newton. Itulah contoh penyelesaian dari tuas. Selanjutnya, di sini ada contoh soal lagi. Sama seperti contoh soal pertama, hanya saja beda pengungkitnya, tetapi masih sama rumusnya. Ya. Nah, di sini titik tumpunya berada di sini nih, di bawah.
Berarti 20 cm adalah lengan beban karena titik tumpu dan beban. Bebannya itu tumpunya berarti dia adalah titik lengan beban. Nah, sedangkan ini kuasanya atau gaya yang orang keluarkan yang namanya adalah kuasanya. Nah, ini adalah titik tumpunya. Berarti titik tumpu dengan kuasa sama dengan LK atau lengan kuasa. Dimasukkan rumus lagi, W kali LB, F dikalikan LK. Kalian pelajari terlebih dahulu, ya. Nah, di sini ada, kalian tinggal pelajari dan kerjakan contoh soalnya. Di internet banyak ya, kalian coba berlatih. Selanjutnya ada katrol. Nah, yang pertama sudah Ibu jelaskan tentang katrol. Ada 3 macam katrol. Ini yang pertama ada katrol tetap. Ya, katrol tetap yaitu dia hanya memiliki satu acuan katrol, ya. Sehingga dia memiliki satu katrol saja. Nah, keuntungan mekanisnya, asal kalian tahu, ini merupakan sebuah ketetapan. Jadi, keuntungan mekanisnya sama dengan 1. Jadi, kalian misalkan ditanyakan, berapakah jumlah keuntungan mekanis dari sumur atau dari katrol sumur? Maka kalian jawab 1, karena itu merupakan katrol tetap. Selanjutnya ada katrol bergerak. Katrol bergerak yaitu dia memiliki satu sumbu tetapi dia berlawanan, ya. Maka keuntungan mekanisnya adalah 2. Kalau tadi yang katrol tetap 1, maka katrol bergerak adalah 2. Ya, jadi kalau misalkan kalian ditanyakan katrol bergerak berapa km-nya atau keuntungan mekanisnya, yaitu ada 2. Nah, sedangkan yang katrol ganda atau katrol majemuk, dia tergantung dengan jumlah katrolnya. Kayak di sini, misalkan di gambar. Nih, ada 1 poros, 2 poros, 3 poros, 4 poros. Nah, maka kalau katrol berganda atau katrol ganda, maka rumusnya adalah Km sama dengan N. N itu adalah banyaknya katrol. Berarti banyaknya katrol berarti adalah 4 km. Ya, km-nya ada 4. Ya, km-nya ada 4 karena dia memiliki 4 katrol. Jelas semuanya? Selanjutnya, sudah ya? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat semua bagi kalian semua dan dapat dipelajari.